MTS Negeri 1 Batam, tempat berbagi pengalaman, wawasan, dan diskusi tentang topik yang relevan berdasarkan pendidikan di madrasah atau hal-hal menarik lainnya. Bersama saya Laris Kusuma Astuti yang akan memandu podcast kita hari ini. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu Bapak Mas Rudiar dan Syafiq Marsal Yatmeriko. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak Syafiq? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rudi dan Syafiq yang sudah berkenan hadir dalam acara podcast kita pada hari ini. Baik Bapak, sebelumnya bisa diceritakan dulu bagaimana tim voli dari awal latihan hingga pertandingan voli di Porseni 2025 kemarin. Begini, kita di MTSN ini kan sudah ada KKO, kelas khusus olahraga. Tapi kalau kita untuk yang khusus bola voli itu, sebelum kita mengikuti Porseni di tahun 2025 ini, kita mengadakan seleksi. Seleksi itu yang fungsinya adalah mencari bibit-bibit atlet MTSN 1 Batam yang hobi dengan voli. Jadi kita sebelum membentuk tim, kita menseleksi dulu sehingga dapatlah 12 tim putra dan 12 tim putri. Mungkin. Baik Bapak. Selanjutnya, apa perasaan pertama ketika diumumkan bahwa MTSN 1 Batam meraih juara 1 voli? Senang banget ya Pak. Senang banget. Jadi luar biasa ya, Iya, Pak. Kita juga harapannya seperti yang sudah dilakukan oleh MTSN 1 Batam dengan yel-yelnya. Apa tuh Pak yang Ya kami itu MTS 1 Batam Jaya Jaya Juara. keren banget nih Yelele. Jadi Yelele itu mungkin bisa ini bikin semangat Ya, lagi. itu motivasi kami ya, Pak. Motivasi. Baik. Apa strategi pembinaan yang Pak Rudi terapkan dalam mempersiapkan tim voli tahun ini, dan tantangan terbesar apa yang dihadapi selama proses latihan hingga menjelang pertandingan? Kalau strateginya itu kita harapkan kepada adik-adik yang bermain itu jaga kekompakan. Jadi tetap kita fokus, jangan sampai teman yang membuat kesalahan itu menjadi kesalahan fatal. Dirangkul teman yang membuat kesalahan itu, kita rangkul, kita bangkitkan. Jadi semangatnya itu biar kita tetap bisa meraih poin. Kalau tantangan terbesarnya itu apa Pak selama latihan hingga pertandingan? Tantangan terbesarnya itu ya itu ada lawan cuaca. Yang paling terkendala itu adalah cuaca, karena cuaca itu tidak beraturan, kadang panas, kadang hujan. Jadi kadang-kadang kumpulin temannya itu ya Makanan di kelas, di kantin. jadi sapi lah itu yang tahu. Ya. Baik Bapak. Selanjutnya, boleh diceritakan secara lengkap bagaimana motivasi dan apa yang paling menginspirasi selama persiapan voli Porseni 2025 ini? Kalau Motivasi kita pasti ini apa? motivasinya itu Sebelumnya jadi juara ya Pak. iya, kita memotivasi itu menjadi motivasi buat adik-adiknya ini, buat Sapik dan kawan-kawan itu adalah yang sudah-sudah itu kakak-kakak kelasnya ini kan itu terus meraih juara di MTSN ini. Jadi kita kalau bisa mempertahankan itu, jangan sampai gelar juara. Tidak juara gitu, Pak. Sampai tidak. Ya, berarti kayak melanjutkan dari tetap juara 1 Iya, gitu. pasti loh. Baik. Selanjutnya, bisakah Pak Rudi dan Syafiq menjelaskan konsep strategi permainan yang Pak Rudi dan Syafiq gunakan di Porseni 2025 kemarin? Strategi apa? Kalau konsepnya itu dari awal itu saat kita briefing itu sudah disampaikan, kalau kita bermain, kita menekan, harus terus ditekan. Jangan beri kesempatan lawan Kasih untuk ruang. meraih poin. Tekan. Jangan dikasih ruang. Jadi tetap apabila kita menyerang, harus menyerang dan jangan lupa bertahan. Pertahanan itu perlu di saat kita untuk menyerang. Kalau nanti kita menyerang terus, lupa bertahan, begitu diserang lawan kita kedodoran. Kemudian langsung. Oke, berarti ada sudah tersusun gitu lah ya Pak konsepnya. Iya. Gimana sih biar jadi juara 1 tuh udah dijelasin gitu konsepnya.
Baik, selanjutnya, untuk kendala teknis pertandingan, apa saja yang sempat muncul dan bagaimana Pak Rudi dan Safik mengatasinya? Kendala teknis kita mungkin lebih kalau ketika permainan itu kita sering miskom. Oke. Sering miskom. Dan untuk ketika miskom itu kita nggak boleh seperti Pak Rino tadi, kita nggak boleh saling menyalahkan. Kita rangkul dia, kita bangkitkan dia. Terus ketika kita mau tanding, mau latihan juga itu kita tadi susah nyari kawan-kawannya. Gitu ya, mencari Karena gitu mereka ya. pada berpencar, carinya itu susah. Kalau mengatasinya itu gimana? Mengatasinya ya kita sudah janjian dulu, mungkin kayak habis sholat kita bilang kayak kita habis tanding, siap-siap ngumpul. Oh, di masjid gitu Ya. misalnya. Berarti sudah dikasih tahu gitu ya Pak sebelum pertandingan dah disuruh ngumpul di sini dan semuanya ngumpul. Baik, selanjutnya apa harapan Pak Rudi dan Safik untuk tim voli MTSN 1 Batam di masa depan nanti? Jaya datang. Ya, harapan kita ini dengan Sapik ini kan sebentar lagi insya Allah akan lulus. Jadi harapannya itu kepada adik-adik yang regenerasinya dari Sapik ini mudah-mudahan bisa mengikuti jejak-jejak yang Kakak kelas ya? kakak kelasnya ini. Lebih semangat juga. Jadi tetap kita pertahankan MTSN 1 Batam itu tetap dengan Juara. kinerjanya. Gede-gedenya juga. Ya, Oke, selanjutnya ke pertanyaan terakhir. Apa pesan Pak Rudi dan Safik untuk adik-adik kelas yang ingin mengikuti voli pada tahun berikutnya? Dan apa target untuk tim voli MTSN 1 Batam setelah kemenangan ini? Nah, untuk adik-adik MTS yang sudah ada di MTS dan yang mau mendaftar ke Eskul Volley MTS, pesan saya mungkin semangat untuk latihannya, kompak dan gak boleh menyerah. Latihan itu penting, bukan yang penting latihannya. Jadi latihan itu buat kita bisa semangat, buat kita bisa lebih jago. Tapi kalau kita cuman yang penting latihan, kita tinggal datang, duduk-duduk, pulang, dan itu nggak ada manfaat buat kita. Itu harapannya mungkin. harapannya buat adik-adik seperti yang telah disampaikan oleh Sapik bahwa pentingnya latihan itu begitu kita masuk jadwal jamnya latihan, ayo kita sama-sama latihan. Jadi jangan ada lagi belum pakai sepatu, belum tukar kaos. Jadi ayo kita semangat, kita manfaatkan waktu latihan itu untuk benar-benar berlatih. Baik, Bapak Syafiq. Baik, Sobat M1, itu dia perbincangan kita pada podcast kali ini. Terima kasih Bapak Rudi dan Syafiq yang sudah berkenan datang pada podcast hari ini. Bagi Sobat M1 yang ingin mengikuti ekskul voli MTS Negeri 1 Batam, langsung saja hubungi pembina atau pelatih voli MTS Negeri 1 Batam. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat Sobat M1 semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube MTS Negeri 1 Batam, like, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.